Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai solih-solihah kelas 6. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustadzah Nikmah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Baik solih-solihah kelas 6, pada pertemuan awal semester 2 kali ini kita akan belajar tema 6 muatan IPA, materi ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Sebelum kita mulai belajar, mari terlebih dahulu kita baca basmalah dan sholawat Nabi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yuk kita simak materi berikut ini. Ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Sekarang kalian duduk di kelas 6 sekolah dasar. Apakah terdapat perbedaan pada diri kalian saat ini dengan diri kalian saat duduk di kelas 3? Nah, seperti halnya makhluk hidup lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh, sedangkan perkembangan adalah proses pematangan organ-organ tubuh. Coba kalian perhatikan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut ini. Dimulai dari masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Yang akan kita bahas pertama kali adalah bayi. Bayi adalah masa saat manusia baru dilahirkan. Bayi belum bisa berjalan dan memperoleh nutrisi berupa ASI. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bayi mulai diberikan imunisasi. Selanjutnya yaitu balita. Balita adalah saat manusia berusia di bawah 5 tahun. Balita sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari. Balita juga mulai bisa berbicara. Selanjutnya yaitu masa anak-anak. Anak-anak adalah saat manusia belum dewasa. Anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan yang ringan. Selanjutnya yaitu masa remaja. Remaja merupakan peralihan antara usia anak-anak dan dewasa. Pada masa ini, laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Kemudian ada masa dewasa. Dewasa yaitu masa setelah manusia mengalami pubertas. Manusia dewasa mampu berpikir matang serta mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Yang terakhir yaitu lanjut usia atau lansia. Lansia adalah masa ketika manusia mulai mengalami penurunan fungsi tubuh. Lansia memiliki ciri rambut beruban, kulit berkeriput, penglihatan dan pendengaran berkurang. Selanjutnya kita akan bahas masa pubertas pada remaja. Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Masa pubertas umumnya terjadi pada usia 11 sampai 20 tahun. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Berikut adalah skema masa pubertas pada remaja. Manusia pasti mengalami masa pubertas. Nah, pada masa pubertas akan mengalami perubahan fisik baik laki-laki maupun perempuan. Nah, perubahan tersebut
meliputi perubahan primer dan perubahan sekunder. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer dan sekunder. Apa yang dimaksud perubahan primer? Perubahan primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Lalu, apa itu perubahan sekunder? Perubahan sekunder adalah perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Perbedaan ciri-ciri fisik pada masa kanak-kanak dan masa pubertas pada anak laki-laki. Nah, yang pertama, pada masa kanak-kanak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Sedangkan pada masa puber sudah mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Kemudian, pada masa kanak-kanak suara belum membesar. Sedangkan setelah masa puber, suara anak laki-laki membesar atau menjadi lebih berat. Lalu, pada masa kanak-kanak belum tumbuh jakun, sedangkan pada masa pubertas sudah tumbuh jakun dan sudah mulai membesar. Selanjutnya, belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot pada masa kanak-kanak. Sedangkan pada masa pubertas sudah mulai tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Dada belum membidang pada masa kanak-kanak. Pada masa pubertas, dada menjadi lebih membidang. Dan pada masa kanak-kanak belum memiliki bau badan dan jerawat, sedangkan pada masa pubertas sudah muncul bau badan dan jerawat. Selanjutnya, perbedaan ciri-ciri fisik anak perempuan pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Yang pertama, pada masa kanak-kanak, anak perempuan belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Sedangkan pada masa pubertas sudah mulai tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Kemudian, suara belum nyaring pada masa kanak-kanak. Sedangkan pada masa pubertas, suara menjadi lebih nyaring. Selanjutnya, pinggul dan payudara belum membesar pada masa kanak-kanak. Sedangkan pada masa pubertas, pinggul dan payudara sudah mulai membesar. Kemudian, pada masa kanak-kanak, kulit belum halus. Dan pada masa pubertas, kulit sudah menjadi lebih halus. Dan pada masa kanak-kanak, belum memiliki bau badan dan jerawat. Sedangkan pada masa pubertas, sudah muncul bau badan dan jerawat. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki dan perempuan tadi dipengaruhi oleh hormon. Selanjutnya, perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas. Pada laki-laki, perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk pembentukan sel sperma di dalam organ reproduksi laki-laki. Perubahan yang pertama yaitu perubahan primer. Ciri primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Yang kedua yaitu perubahan sekunder. Ciri sekunder pada laki-laki yaitu tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Kemudian suara membesar atau menjadi lebih berat. Jakun tumbuh dan membesar, tumbuh kumis, jambang dan jenggot, dada menjadi lebih bidang dan muncul bau badan serta jerawat. Selanjutnya yaitu perubahan fisik perempuan pada masa pubertas. Pada perempuan, perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur atau ovum dan mengatur perkembangan sekunder pada perempuan saat masuk usia dewasa. Yang pertama yaitu perubahan primer. Ciri primer pada perempuan adalah menstruasi, di mana pada awalnya
mulai diproduksinya sel telur. Sel ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut indung telur atau ovarium. Yang kedua, terjadi perubahan sekunder. Ciri sekunder pada perempuan yaitu tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi, kemudian suara menjadi lebih nyaring, pinggul dan payudara membesar, kulit menjadi lebih halus, dan muncul bau badan serta jerawat. Nah, kemudian bagaimana ya jika kita menghadapi masa puber? Nah, yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi masa puber antara lain perubahan pada masa pubertas merupakan sesuatu yang wajar atau alami. Setiap orang akan mengalaminya. Perubahan yang mungkin tidak terduga akan kita alami pada masa pubertas. Pada masa ini terjadi ketidakstabilan emosi. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Yang pertama, bersikap tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai, misalnya orang tua. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan organ reproduksi. Selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan remaja pada masa pubertas. Menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh dan organ reproduksi sangat penting. Berikut beberapa cara untuk menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi. Yang pertama, mandilah dengan air bersih 2 kali sehari. Kemudian, gunakan pakaian yang tidak ketat dan dapat menyerap keringat. Ganti pakaian minimal 2 kali sehari. Selanjutnya, membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil, rutin berolahraga, mencuci muka secara teratur untuk mencegah timbulnya jerawat. Dan saat menstruasi, gunakan pembalut lembut dan ganti pembalut secara rutin. Demikianlah materi tentang ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.